Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi adik-adik sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini atau pada pagi hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita, menindaklanjuti surat edaran rektor dan pemerintah terkait dengan langkah antisipatif peredaran virus corona. Saya kira ini tidak mengurangi proses perkuliahan kita, tetap bisa kita laksanakan sesuai dengan RPS yang telah kita buat. Baik adik-adik sekalian, pada mata kuliah studi kelayakan bisnis, beberapa kajian yang telah kita jelaskan di dalam kelas, diantaranya saya telah menjelaskan ruang lingkup dalam studi kelayakan bisnis, kemudian ada kajian aspek legalitas pada suatu usaha, yang mana kita telah menjelaskan tentang pengertian badan usaha, bentuk badan usaha atau jenis-jenis badan usaha, kemudian perizinan usaha yang harus diperhatikan menjadi sebuah aspek legalitas penting. Kemudian selanjutnya ada aspek kajian teknis yang kita telah berbicara pada aspek-aspek teknis, lokasi usaha, luas dan besaran produksi, menentukan lokasi, layout, peralatan teknologi. Terus kita juga nanti akan juga bicara kajian aspek pasar dan pemasaran yang tak kalah penting juga. Juga kajian aspek finansial atau aspek keuangan, kemudian kajian aspek manajemen dan organisasi serta sumber daya manusia. Kemudian kita juga akan menganalisis pada aspek ekonomi dan sosial. Juga tak kalah penting kita akan bicara pada kajian aspek lingkungan hidup, yang mana nanti kita akan bicara pada aspek lingkungan hidup itu diantaranya misalnya AMDAL, kemudian metode analisis data dalam berkaitan dengan lingkungan dan lain-lainnya. Nah, semua itu, tema-tema itu adik-adik sekalian akan nanti dituangkan ke dalam sebuah business plan atau dokumen tertulis dalam bentuk proposal bisnis. Nah, mengapa kita perlu membuat proposal bisnis adik-adik sekalian? Proposal bisnis itu memberikan rencana tertulis atau pedoman kepada kita dalam rangka menjalankan bisnis secara konsisten sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Nah, kalau hanya sebatas ide, tentu bisnis itu akan nanti kesulitan untuk dieksekusi dan tentu tidak terukur karena tidak adanya rencana atau proposal bisnis yang dibuat sebelumnya. Nah, proposal bisnis ini biar lebih mudah, biasanya kita mengerjakannya berdasarkan pada model bisnis kanvas yang telah kita pelajari pada mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah kewirausahaan dan tentu juga dalam mata kuliah SKB, studi kelayakan bisnis. Nah, dari situlah kita mendapat sebuah model atau pemetaan bisnis, misalnya pada key partners. Key partners itu membantu kita nanti bahwa rekanan utama inilah yang akan menyuplai kita bahan-bahan mentah atau support bisnis kita untuk bisa berjalan sesuai dengan rencana. Namun terlebih dahulu saya akan jelaskan dulu sebelum masuk pada proposal bisnis lebih detail. Setelah saya memberikan gambaran tentang rencana usaha, saya mau bicara bahwa apabila seorang wirausahaan atau seorang pebisnis ingin melakukan perencanaan tertulis dalam bentuk proposal bisnis, yang pertama yang harus dilakukan adalah jenis usaha apa yang akan dijalankan, karena ada usaha yang sifatnya kelas menengah ke atas, ada sifatnya high class, atau biasa bentuknya kita lihat ada yang sifatnya badan usaha, ada yang sifatnya perorangan. Nah, badan usaha itu biasanya kita lihat dalam bentuk PT, CV, firma. Kalau dalam skala kecil ada usaha dagang, koperasi dan lain-lainnya. Kalau dalam perorangan inilah yang banyak beredar di kalangan masyarakat. Nah, semua itu bisa dan dianjurkan untuk membuat studi kelayakan bisnis. Kemudian mengapa yang kedua, mengapa Anda memilih usaha itu? Alasan ini harus dipahami karena tentu nanti kesulitan dalam menulis sebuah landasan latar belakang usaha,
gitu. Menulis latar belakang ini banyak juga yang tidak dipahami karena tidak punya dasar dalam memilih usaha itu, gitu loh. Nah, padahal ada dasarnya, misalnya paling tidak berdasarkan pada tren, berdasarkan pada produk itu sesuatu yang baru atau produk itu sesuatu yang unik, ya, memiliki perbedaan atau keunikan dengan yang lainnya, gitu. Dan bisa saja produk itu memiliki keunggulan bersaing pada aspek harga, gitu. Kemudian yang tak kalah penting, di mana tempat atau lokasi yang akan diperlukan atau yang akan ditempatkan, kemudian siapa saja sasaran penjualan di balik produk yang kita miliki, kemudian dari mana sumber modalnya. Ini juga penting. Banyak usaha tidak berjalan akibat tidak memiliki modal. Padahal cukup banyak sumber-sumber modal yang bisa didapatkan, termasuk investor yang telah mempelajari proposal yang kita miliki. Kemudian ada lagi yang lain, misalnya KUR atau kredit usaha rakyat dan permodalan perbankan yang lain. Nah, terus perlu kita mempunyai analisis terhadap pemilihan atau penggunaan mesin teknologi dalam mensupport aktivitas produksi bisnis kita. Kemudian berapa pegawai atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam aktivitas bisnis kita. Nah, hal inilah yang perlu seorang wirausahaan perhatikan sebelum melakukan perencanaan secara tertulis. Nah, beberapa hari yang lalu atau minggu lalu saya sudah menjelaskan beberapa aspek khususnya pada penulisan latar belakang, menindaklanjuti dari model kanvas bisnis yang telah kita pelajari. Tentu ada yang harus diperkuat analisisnya, misalnya bagaimana aspek manajemen yang telah saya bagikan, kertas rencana usaha yang telah saya bagikan dan telah diisi, dan juga saya baca masih mengisi rencana usaha yang sifatnya ya ikut-ikutan, atau juga saya lihatnya banyak di kalangan kalian mahasiswa hanya meniru namun tidak menguasai bisnis yang ditiru. Jadi misalnya pada aspek manajemennya, paling tidak nama perusahaan Anda apa, kemudian nama pemiliknya siapa, kemudian bidang usahanya, kemudian jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kemudian pada aspek pemasarannya yang tak kalah penting, kita bicara tentang produk yang ditawarkan, sasaran konsumen, kemudian kita bicara wilayah pemasaran, kemudian rencana penjualan itu per tahun, kemudian penetapan harga jual, kemudian produksi operasi, kita bicara tentang misalnya kapasitas produksi, kemudian ketersediaan bahan baku, kemudian fasilitas atau sarana produksi, kemudian dampak lingkungan. Nah, yang terakhir yang harus kuat dalam proposal bisnis yang kita akan susun itu analisis pada aspek keuangan. Nah, itu kita bicara misalnya total pembiayaannya, kemudian modal sendiri atau itu sifatnya pinjaman, kemudian kalau pinjaman berapa yang diajukan, jangka waktu pengembalian pinjaman, kemudian penjualan dalam per tahun, keuntungan per tahun. Kita juga bicara tentang return on investment. Kita juga akan bicara pada yang tak kalah penting adalah BEP atau break even point. Nah, adik-adik sekalian, tentu dalam rencana usaha yang saya sebutkan tadi itu harus mampu diisi dan dipetakan sesuai dengan model kanvas bisnis yang telah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya. Nah, saya ingin menjelaskan lebih lanjut khususnya pada proposal bisnis. Sebenarnya dalam isi proposal bisnis itu ada isi rencana usaha, ya tentu tidak lupa covernya, kemudian summary eksekutif bisnisnya. Yang saya ingin jelaskan adalah pada aspek latar belakang. Nah, pada aspek latar belakang ini kita akan bicara tentang dasar gagasan usaha. Ya, dasar gagasan usaha itu diantaranya ada yang disebut dengan prospek pasar. Nah, kita harus mampu mengetahui prospek pasar yang akan dituju sesuai dengan ide bisnis yang kita miliki. Jangan sampai idenya itu dianggap sesuatu yang akan diterima oleh pasar, namun ternyata begitu produk itu masuk pasar justru tidak mampu diterima, gitu. Karena kita tidak memiliki analisis terhadap prospek pasar.
kemudian manfaat ekonominya yang harus dipahami dalam setiap produk atau jasa yang kita miliki, kemudian juga ada manfaat sosial. Nah, tentu juga yang tak kalah penting alasan saudara memilih bisnis itu. Bisa saja bisnis itu sifatnya sesuatu yang baru, ataukah sesuatu yang unik, atau berdasarkan pada tren, atau bagian dari pengembangan produk atau inovasi produk. Nah, inilah yang perlu ditulis dalam sebuah latar belakang proposal bisnis, khususnya pada gagasan usaha. Terus yang selanjutnya pada aspek latar belakang juga kita bicara daftar riwayat hidup pengelola. Daftar riwayat hidup pengelola itu misalnya nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat rumah, alamat tempat usaha saudara, pendidikan terakhir dari owner atau pemilik, kemudian pelatihan yang telah diikuti, pengalaman, kemudian keterampilan, ya bakat atau hobi, kemudian kegiatan sosial. Nah, ini semua harus diisi secara lengkap bagian dari daftar riwayat hidup Anda sebagai pengelola bisnis itu. Kemudian ada lagi yang harus dipahami, yaitu visi misi usaha atau visi misi perusahaan yang kita miliki. Nah, harus kita mampu membangun sebuah visi untuk jangka panjang perusahaan itu. Misalnya menciptakan variasi rasa baru untuk kaum milenial, atau mewujudkan mimpi usaha kecil menengah dalam bidang kuliner misalnya, dan lain-lainnya. Berbagai macam visi yang bisa diletakkan atau dijadikan sebagai selayang pandang jauh ke depan. Kemudian misi, langkah-langkah yang akan digunakan dalam mewujudkan visi. Nah, dari sekalian, selanjutnya aspek lain yang harus diisi dalam proposal bisnis adalah bagaimana saudara-saudara sekalian itu mampu menuliskan aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini kita akan bicara tentang gambaran umum pasar. Nah, gambaran umum pasar itu diantaranya jenis produk yang yang akan dipasarkan, produk dan jasa yang akan dipasarkan, kemudian wilayah pemasaran mencakup daerah mana saja. Jadi harus bisa didetailkan. Misalnya jenis produk yang dipasarkan itu apa? Misalnya Anda bicara tentang bisnis kuliner. Kuliner itu masih abstrak, sehingga saudara-saudara harus bisa menjelaskan secara detail kuliner misalnya dalam bidang menu makanan nasi goreng, ataukah misalnya yang berkultur lokal, local wisdom, misalnya sebutlah produk lokal diantaranya bajabu yang misalnya sudah mulai punah, jarang lagi yang bisa membuatnya. Ada lagi produk nasu palako, apang, dan lain-lainnya. Itu bisa detail, harus bisa detail seperti itu. Kemudian wilayah pemasaran mencakup daerah mana saja. Ini wilayahnya juga biasanya kita menentukan sangat luas, di kanvas bisnis itu sangat luas, sehingga itu nanti berdampak pada proposal yang kita buat akan menjadi abstrak dibaca oleh para investor. Kemudian yang tak kalah penting, yang kedua adalah permintaan. Nah, jumlah permintaan terhadap produk diantaranya misalnya sasaran pembeli atau konsumen, kemudian jumlah konsumen, kemudian jumlah kebutuhan yang harus dipahami, kemudian total kebutuhan per tahun. Itu dalam permintaan terhadap produk. Itu harus bisa diestimasi, itu harus bisa diprediksi kira-kira dalam jumlah permintaan terhadap produsen itu dalam total kebutuhan per tahunnya itu bisa dihitung. Misalnya produksi dalam sehari dikalikan dalam jumlah 1 bulan, kemudian 1 bulan dikalikan dalam jumlah tahun, maka akan ketemulah misalnya tahun dikali 5 tahun perencanaan. Sebagaimana Indomart, Alfamart merencanakan 5 tahun misalnya, kita akan ketemu prediksi dalam per hari yang dikalikan dalam jumlah bulan dan tahun. Kemudian proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang, itu harus bisa diprediksi dengan baik, sehingga kita akan melihat kira-kira apakah kita tiba pada titik untung yang menggiurkan, atau paling tidak BEP, break even point, ya, titik impas lah kira-kira, tidak mengalami kerugian. Baik, lebih lanjut pada aspek penasaran itu kita juga akan bicara pada aspek penawaran atau pesaing. Misalnya kalau nanti saya menyiapkan kolom nama perusahaan pesaing,
Jadi pesaing di situ harus bisa dituliskan dengan usaha yang memiliki kesamaan atau kemiripan terhadap jenis usaha kita. Harus mampu diidentifikasi pesaing-pesaing kita. Minimal misalnya menuliskan 3 sampai 5 pesaing yang apalagi berada pada wilayah itu juga, yang dimana lokasi usaha kita. Nah, itu harus bisa menghitung kapasitas produksinya. Kapasitas produksi mereka berapa? Ketika kapasitas produksi mereka jauh lebih besar daripada usaha yang kita miliki, ya tentu itu harus menjadi faktor pertimbangan. Kok dia bisa, kita tidak mampu produksi sebesar itu misalnya. Kemudian ada rencana penjualan dan pangsa pasar. Rencana penjualan itu nanti skemanya, misalnya kalau kita lihat di sini, misalnya tahun pertama kita mampu menuliskan ini tahun pertama, kemudian permintaan, penawaran, peluang pasar, rencana penjualan, sampai pada pangsa pasar. Nah, pada permintaan misalnya di tahun pertama ini kita lihat, misalnya anggaplah kita menyiapkan produk 40.000. Di tahun kedua meningkat misalnya menjadi 45.000, berarti meningkat menjadi 5.000, atau bahkan bisa 2 kali lipat menjadi 80.000. Kemudian di tahun ketiga meningkat lagi menjadi 120.000 misalnya, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa rencana penjualan kita dan pangsa pasar kita berarti meningkat gitu, dan dibutuhkan di pasar. Kemudian ada lagi yang harus dianalisis, yaitu strategi pemasaran pesaing. Strategi pemasaran pesaing ini diantaranya produk. Jadi kita menggunakan pendekatan Kotler, misalnya price, produk, price, place, promosi. Jadi strategi pemasaran misalnya produk apa yang kita miliki, mulai dari mutu, kemudian ukuran, kemudian kemasan dan lain-lainnya. Itu harus mampu bisa diisi dalam sebuah kolom atau dalam sebuah proposal bisnis yang menjual proposal bisnis yang kira-kira mampu menarik perhatian dan keinginan untuk berinvestasi seorang investor ketika membaca proposal kita. Kemudian harga satuan, jadi misalnya harganya itu harga persatuan atau syarat pembayaran, potongan dan lain-lainnya. Ini semua dipertimbangkan. Kemudian place, misalnya jalur distribusi, tempat yang strategis dan lain-lainnya. Itu semua harus bisa dituliskan. Kemudian promosi, ya, teknik promosi yang digunakan misalnya berangkat dari model kampas bisnis yang kita miliki. Misalnya nanti promosinya menggunakan direct selling, atau kita menggunakan channel agar agar produk itu bisa atau jasa dipahami kepada konsumen. Kemudian aspek lain yang tak kalah penting, kita juga menganalisis yaitu strategi pemasaran perusahaan. Di antaranya itu ada produk, juga bicara tentang mutu, ukuran, kemasan dan lain-lainnya. Nah, perlu diingat adik-adik sekalian, bahkan sebenarnya merancang sebuah produk atau merintis suatu produk itu biasanya ada syarat yang harus dilalui dulu. Misalnya ada kurang lebih 14 syarat yang harus dilalui. Misalnya harus punya logo, kemudian saudara-saudara harus punya mampu menuliskan bahan-bahan apa yang terkandung di dalamnya, manfaatnya apa, netonya apa. Dan itu semua harus dipahami. Ketika tidak didalami dan tidak diriset, tidak mengkaji secara mendalam sebagaimana anjuran dalam studi kelayakan bisnisnya, tentu harus dicari tahu, diperkuat datanya, tidak bisa langsung dieksekusi tanpa mencari tahu, karena nanti akan berdampak pada bisnis kita. Kemudian begitu pula strategi pemasaran, kita bicara pada harga. Harga ini juga berpengaruh. Misalnya pesaing menjual dengan harga yang lebih mahal dari kita, berarti kita sudah mendapat poin dengan keunggulan bersaing misalnya pada aspek harga. Kemudian place, jalur distribusi, penempatan atau tempat yang lebih strategis menempatkan usaha kita dibandingkan yang lain. Promosi juga begitu. Jadi strategi pemasaran perusahaan kita harus mampu mengalahkan strategi promosi tadi pesaing yang terapkan. Kemudian juga kita akan bicara strategi segmentasi, targeting, promosi. Semua ini harus bisa ditulis ke dalam sebuah narasi proposal bisnis. Kemudian kalau mau dikembangkan bisa juga kita menuliskan misalnya dimensi apa istilahnya segmentasi pasar.
Jadi kita bisa membangun sebuah segmentasi pasar dengan sebuah matriks. Misalnya ada aspek yang harus dianalisis, misalnya aspek geografis seseorang, aspek geografis pangsa pasar, kemudian aspek demografi, aspek sosial ekonomi, kemudian ada lagi aspek segmentasi pasar, misalnya berdasarkan pada latar belakang pendidikan seseorang, kan berbeda-beda, sehingga produk itu sangat tergantung misalnya minat atau perilaku konsumen dari minat mereka. Nah, tidak bisa disamakan, sehingga kita butuh misalnya membuat segmentasi pasar dalam sebuah proposal. Terus ada aspek lain misalnya dalam segmentasi pasar, misalnya psikografik. Kemudian ada misalnya aspek lain lagi yang misalnya berdasarkan pada usia, misalnya anak muda, orang tua, itu berbeda. Nah, tentu saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Intinya pada aspek pemasaran itu, saudara-saudara dituntut untuk bisa menjelaskan tentang struktur dan jenis pasar yang akan dituju, kemudian analisis pasar dan pemasarannya, kemudian bicara segmentasi dan sasaran serta posisi pasar, kemudian kita juga harus bicara strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Kemudian teknik kita melakukan forecasting atau peramalan pasar jangka panjang. Nah, inilah penting dituliskan dalam sebuah proposal, biasanya ada pada bab 2, ada juga menempatkan bab 3. Kalau ikut kompetisi ya tentu saudara-saudara harus sesuaikan. Nah, pada bab selanjutnya proposal itu mengkaji juga aspek produksi. Nah, ini kita ada kaitannya dengan analisis aspek teknis yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, aspek teknis itu kita sudah pernah belajar ruang lingkup aspek teknis, diantaranya penentuan lokasi usaha, penentuan luas dan besaran produksi, kemudian bicara tata letak atau layout, kemudian pemilihan alat teknologi. Ini semua seputaran dalam analisis aspek teknis usaha itu untuk dijalankan. Nah, dalam form proposal yang saya sudah susun menjadi sebuah modul ini, saudara-saudara harus mengisikan misalnya yang pertama produk, uraikan ciri-ciri produknya, apa kegunaan utama produknya, kemudian selanjutnya proses produksinya. Nah, bahkan saudara-saudari sekalian harus bisa menggambarkan alur proses produksi. Ya, jadi harus paham flowchart-nya. Jadi alur proses produksi itu berpengaruh nanti pada aktivitas bisnis kita. Kemudian kapasitas produksinya dalam jangka tahun pertama sampai tahun keempat. Misalnya dalam menemukan dalam jumlah tahun, tentu kita harus mengetahui proses produksi per hari atau per minggu. Itu nanti akan dikalikan dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Kemudian kita akan proyeksikan selama 4 sampai 5 tahun. Sebagaimana bisnis-bisnis Alfamart, Indomaret misalnya, sebutlah mereka itu mampu menyusun 5 tahun di masa akan datang, sehingga mereka berani menyewa tempat. Kemudian aspek lain misalnya lokasi usaha. Lokasi usaha itu harus strategis, tentu berdasarkan pada prinsip-prinsip pemilihan lokasi usaha. Misalnya lokasi usahanya di mana? Sebutlah misalnya di wilayah Makassar. Kenapa kita memilih misalnya lokasi Hertasning? Karena dianggap lokasi Hertasning itu lokasi yang strategis karena pembangunan perumahan dan ada potensi untuk menjadi wilayah bisnis center atau wilayah pengembangan untuk jalur tembus jalur Makassar Goa. Ada pertimbangan-pertimbangan yang akan ditulis sehingga menarik investor, adik-adik sekalian. Terus aspek lain lagi yang tak kalah penting, misalnya mengapa memilih lokasi itu. Misalnya berada di pusat kota, kemudian tempatnya sangat strategis karena terjangkau oleh jalur transportasi atau pusat center of activity, pusat aktivitas manusia, pusat perkantoran dan lainnya, pusat kampus dan lainnya. Kemudian penggunaan tanah lokasi itu sifatnya sewa ataukah kita harus pinjam, kita harus menjelaskan itu.